Saya tidak dengar suaranya nih. Sekali lagi, Shalom. Ya, puji pada Tuhan pada malam hari ini walaupun cuacanya tidak mendukung ya. Tapi saya yakin dan percaya semangat teman-teman untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan pada malam hari ini tetap luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, kita akan saat teduh di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Saat teduh kita selesai, kita akan mengangkat pujian kita yang mengatakan, aku percaya. Seperti pada Mazmur 31 ayat 14. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Karena kita tahu tiada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam hati kita. Dengan sikap doa kita naikkan pujian, aku percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu ajaib. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
memberkatiku, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita berdoa, saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke tempat-Mu yang kudus untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Engkau memberkati kami ya Tuhan, bahkan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan atas kehidupan kami Bapa. Berkati teman-teman kami yang dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini dengan keadaan selamat. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati Bapa. Hanya ini doa dan harapan kami. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman yang di belakang boleh maju, kita buat 2 barisan. Ya, biar tidak kelihatannya tidak sampai jauh ke belakang. Bang Tembrus juga boleh maju. Ya, oke. Terima kasih. Saya mengajak teman-teman untuk memuji dan besarkan nama Tuhan dengan penuh sukacita sambil kita bertepuk tangan. Saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita yang mengatakan serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita katakan Tuhan kita maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia
tangan untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita akan menjalankan persembahan. Sebelum menjalankan persembahan, Febri akan memimpin kita dalam doa. Cek. Oke, baik, untuk teman-teman yang ada di sini dan yang di rumah, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena di tengah ibadah kami boleh mengumpulkan persembahan. Semoga persembahan yang akan dijalankan ini, keuangan ini akan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibadah kami selanjutnya, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil menjalankan kantong persembahan, kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 87, berkat yang tentu Tuhan memberi. Kepada yang bertugas, silakan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menjalankan kantong persembahan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelumnya kita menaikkan pujian kita yang mengatakan selalu bersamaku. Saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Tidak ada Allah seperti Allah kita. Tidak ada Tuhan seperti Yesus Kristus. Allah yang dahsyat, Allah yang bisa diandalkan, Allah yang bisa dipercaya untuk menuntun kehidupan kita, bahkan memelihara kita hingga tidak berkekurangan dengan segala yang baik yang daripada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita, Dia pasti menolong kita. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
rasakan di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah aku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Pada hambanya, silakan. Teman-teman silakan duduk kembali. Kita naikkan pujian ini dari rap. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kelemahan, di dalam kelemahan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kelemahan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami yang luar biasa. Seperti pujian yang kami naikkan, di dalam kesesakan kami, di dalam kelemahan kami, Engkau selalu bersama kami. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Saat ini ya Tuhan, hamba-Mu mau menyampaikan firman Tuhan. Minta Tuhan melayakan hamba-Mu, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan, firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, betul-betul berasal dari hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Teman-teman yang hadir Tuhan, tolong biarlah kami mengerti dengan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom guys. Lagi shalom. Apa kabar? Sehat? Saya yakin dan percaya dan sangat yakin saat kita masuk pasti tidak ada yang salaman. Betul atau benar? Ya kan? Saya tidak tahu kenapa akhir-akhir ini kita sombong ya, tidak pernah salaman. Apa karena ya memang kita sekarang belajar menjadi sombong untuk hal sehat. Ya, tidak salaman bukan berarti sombong ya. Tidak melirik bukan berarti tidak mencintai, begitulah istilahnya ya. Baiklah teman-teman pemuda, apa kabar kalian? Sehat? Luar dalam, amin, mantap ya teman-teman pemuda. Saya lihat semangat-semangat, apalagi ada wajah-wajah baru nih, wah luar biasa sekali ya.
Selamat bergabung teman-teman. Selamat menikmati. Baiklah teman-teman, tema kita pada bulan September ini, kalau tidak salah bulan 9. Tadi pagi saya di WhatsApp oleh Bang Gea, tema kita pada bulan 9 ini yaitu panggilan melayani di tengah pandemi, ya. Panggilan melayani di tengah pandemi. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas tema ini, mari teman-teman kita membuka Alkitab kita. Semuanya bawa pedangnya. Saya bawa guys, punya saya. Apa teman-teman membawa pedangnya semuanya? Alkitab atau e-kitab? Yang penting ada firman Tuhan di dalamnya. Ya. Oke, kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayat yang pertama, ayat yang ke-9, kaum Hawa. Coba kaum Hawa di sini angkat tangan. Cuma 4 orang 5 orang ya. Oke, kaum Hawa ayat yang 9, kaum Adam ayat yang ke-10, dan sampai ayat yang ke-21 kita bersama-sama ya. Kaum Adam kalau mau jadi kaum Hawa, jangan ya. Biarkan kaum Hawa menjadi kaumnya. 1, 2, 3 silakan. Ayat 10, kaum Adam. Dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sama-sama. Terima kasih kaum Ada dan kaum Hawa yang terkasih. Baiklah teman-teman, sesuai dengan tema kita pada bulan ini yaitu panggilan melayani di tengah pandemi. Seperti biasa, saya sangat senang bertanya kepada teman-teman. Dan saya mau bertanya saat ini dengan bro saya, Bro Yayas ya. Apa yang Yayas lakukan selama pandemi ini? Oh, lagi lakukan ke hobi apa? Berubah-berubah ya. Kalau Febri, Pak Ketua Pemuda, lockdown ya. Kadang di rumah ya, kebanyakan di rumah ya. Memang pemerintah menganjurkan kita untuk kebanyakan di rumah. Dan menurut teman-teman, menurut Bro Mika, apa sih pandemi itu bro? Suatu gejala alam. Suatu gejala ya. Bro Yobi, bro. Menurut Bro Yobi, panggilan melayani itu apa sih?
Iya, salah satu aja, enggak banyak. Abang minta satu aja. Ya, Angeli, panggilan melayani apa Angel? Panggilan untuk memberitakan kerajaan Allah. Terima kasih teman-teman sudah membantu saya untuk menerjemahkan beberapa kata ini ya. Panggilan melayani di tengah pandemi ya. Kita tahu kita semua berada di masa sulit. Pandemi itu artinya itu adalah wabah. Sesuatu yang menular, yang berkelanjutan ya. Itulah wabah. Dan ketika saya merenungkan ayat ini, panggilan melayani di tengah pandemi, saya menerjemahkan dengan bahasa saya sendiri, kerinduan melayani di masa sulit. Ya, itu saya menerjemahkannya seperti itu ya. Kerinduan saya ketika saya berada di masa sulit untuk membantu teman-teman seiman saya mungkin, untuk membantu orang di sekitar saya mungkin, apa yang saya lakukan ya. Oleh karena itu teman-teman, berbicara tentang pandemi tadi, itu adalah suatu penyakit. Dan seperti yang saya katakan tadi, pandemi ini sama dengan masa sulit. Ya. Teman-teman, sangat sulit bagi kita ketika sama-sama berada di masa sulit. Ya. Misalnya, Febri punya uang 50.000, Bang Melki tidak ada uang. Dan di dalam dompet Febri cuman sisa itu saja. Kalau dia kasih itu, mungkin dia sudah tidak bisa nyantai lagi. Sementara Bang Melki ini sakit ya. Sakit hatinya dan harus dioperasi. Dan biaya operasinya 50.000. Seandainya ini teman-temannya. Biaya operasinya 50.000. Dan Febri sebagai teman dekat, apakah kamu rela merelakan uangmu Febri untuk Bang Melki? Uangmu sisa 50.000. Bang Melki mau operasi hatinya. Bagaimana bro? Biar Febri yang operasi, Bang Melki tidak usah gitu ya. Berarti Febri mau seperti Tuhan Yesus ya, menebus dosa kita. Tepuk tangan dulu. Baiklah, itu cuma intermezzo teman-teman. Dan yang saya gambarkan tadi itu adalah menggambarkan ketika saya di masa sulit dan orang-orang di sekitar kita juga di masa sulit, tetapi mereka lebih sulit daripada kita. Saya salut dengan gereja kita di tempat ini. Selama pandemi dan bulan misi, Gembala Sidang menggerakkan kita untuk memberi, untuk mengasihi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Padahal kita juga bukan berkelebihan, kita juga pas-pasan juga. Tetapi yang saya salut, rasa mengasihi, peduli kepada sesama itu yang luar biasa. Oleh karena itu pada malam hari ini, saya mengajak kita membahas satu hal tentang panggilan melayani di masa sulit. Dari ayat yang saya pelajari, panggilan melayani di masa sulit dari saya, yaitu dengan memiliki kasih. Teman-teman kalau membaca perjanjian baru, Injil-Injil sinoptik, Yesus Kristus, ketika dia menyembuhkan orang yang sakit kusta, dia biasanya seperti ini. Penulis menuliskan seperti ini. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Coba teman-teman kembali membuka ketika Yesus melakukan mujizat. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi panggilan kita untuk melayani di masa pandemi ini penting untuk kita memiliki kasih. Tanpa kasih mungkin kita tidak ada rasa simpati untuk membantu orang lain. Oleh karena itu teman-teman, memiliki kasih yang tulus itu sangat penting. Coba teman-teman lihat di ayat yang ke-9 dan ayat ke-10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
Teman-teman, ternyata kitab Roma ini termasuk tulisan Paulus yang sangat spesial ya. Kenapa? Karena surat Roma adalah satu-satunya surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang belum dikenalnya ya. Jadi jemaat, kata dikenalnya di sini akrab gitu. Dia cuma tahu, oh di sana ada orang Kristen, nah, gitu. Oh di sana ada orang yang percaya kepada Yesus, jadi dia tulis surat ini. Oleh karena itu, surat Roma tidak banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi jemaat di Roma, sehingga surat ini lebih objektif. Surat Injil Kristus diuraikan secara lengkap dan teratur. Itulah surat Roma. Kebanyakan surat Paulus bersifat membantah, ya. Kebanyakan surat-surat tulisan Paulus itu bersifat membantah, seperti protes terhadap ajaran sesat misalnya, protes terhadap minuman keras, penyembahan berhala, ya itu kebanyakan surat-surat Paulus bersifat membantah dan membetulkan. Setelah dia memprotes, dia membetulkan ini yang betul. Dan yang menarik dari surat Roma itu bersifat mendidik. Nah, jadi kalau teman-teman baca surat Roma, dia seperti menasihatkan. Paulus seperti memberitahukan. Kalau teman-teman baca perikop-perikop sebelumnya seperti persembahan yang benar, penyelamatan Israel, pasal yang ke-13, kepatuhan kepada pemerintah, ini kan bentuk-bentuk nasihat. Dan selanjutnya lagi, kasih adalah kegenapan hukum Taurat, dan pasal yang ke-14, jangan menghakimi saudaramu. Ini kan seperti nasihat-nasihat. Ini yang sangat menarik. Oleh karena itu teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, untuk kita bisa melayani di masa sulit, Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma untuk memiliki kasih. Coba teman-teman lihat lagi ke ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajianmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kemudian dia katakan lagi, janganlah hendaknya kerajianmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jadi kasih itu punya pengaruh yang luar biasa. Jadi teman-teman mungkin merasakan juga ketika kita kasihan dengan orang, walaupun kita punya barang tidak terlalu banyak, misalnya saya punya 70.000 dan ketika di jalan saya menemukan orang yang kesusahan dan mungkin bahasa kasarnya dia pengemis dan dia sangat butuh sekali, saya akan memberikan 20.000. Nah itu karena dari rasa simpati kita teman-teman. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki kasih yang tulus. Dan saya mau bertanya lagi ya, Bro Wawa, kasih yang tulus itu seperti apa sih? Tanpa pamrih, luar biasa. Ini ada teman yang baru. Bro yang baju hitam, siapa namanya? Januardi. Biasa dipanggil Doyo, Joyo. No. Menurutmu kasih yang tulus itu seperti apa? Kasih yang berasal dari kasih Bapa. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita ya. Kasih yang tulus itu adalah kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang tulus itu adalah berasal dari kasih Bapa. Betul teman-teman? Kasih yang dari Tuhan itu adalah kasih yang tanpa pamrih. Jadi untuk kita bisa melayani teman-teman kita, saudara-saudara seiman kita di luar sana, contohnya kemarin kita sudah memberikan persembahan misi, ya itu luar biasa sekali. Itu salah satu bentuk kasih kita untuk mendukung pelayanan misi. Nah, oleh karena itu teman-teman, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetap melayani Tuhan dan biarlah rohmu menyala-nyala. Maksud saya, kalau teman-teman punya rasa belas kasihan, jangan ditahan ya. Kalau teman-teman punya, teman-teman kasih. Teman-teman, itulah pelajaran singkat kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi rema
berbuah dalam hati kami, dan kami bisa melakukan kasih itu kepada teman seiman, teman yang belum mengenal Yesus, sehingga melalui kasih yang kami punya, kami bisa memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni hamba-Mu jika hamba salah dalam berkata-kata, biarlah kelemahan menjadi milik hamba, kelebihan menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Serahkan kepada Ketua Pemuda, kalau ada pengumuman, Bang Gea. Baik, Shalom, selamat malam teman-teman. Ya, kita bersyukur untuk malam ini kita bisa beribadah di sini. Selamat datang untuk kawan-kawan yang baru hadir bersama dengan kami. Barangkali boleh berdiri di tempat dan menyebut nama ya. Ada ketua pemuda di situ, mungkin bisa bantu mereka apa yang harus disebutkan. Silakan boleh berdiri teman-teman kami yang baru. Oke. Oke, baik. Selamat datang ya di. Oke, tepuk tangan. Oke. Kemudian yang sebelahnya siapa, Feb? Oke. Siapa lagi? Oke. Puji Tuhan. Oh ya, yang satu Bang Yayas ya. Jadi 3 versus 1 ya. Puji Tuhan, teman-teman, kami sangat menyambut dengan sukacita kehadirannya dan kerinduan kami teman-teman dapat terus bersekutu dengan kami di persekutuan IEC ini. Dan teman-teman, untuk mengetahui bahwa kita ada olahraga setiap hari Jumat ya. Jam 5, mulai jam 5 sampai jam 6. Jadi olahraganya itu futsal. Jadi teman-teman bisa ikut dan tentu perhatikan kesehatannya. Kalau memang agak flu boleh enggak datang ya. Oke, nanti boleh Bang Febri ambil nomornya ya. Atau Febri sudah ambil nomornya. Nanti Ketua IEC boleh mengambil nomor teman-teman ya. Kemudian hari Sabtu kita ibadah seperti ini. Seperti biasa teman-teman. Yang melayani besok diumumkan di buletin. Jadi tetap menjaga kesehatan teman-teman, karena memang saat ini di Sintang kemarin ada kenaikan konfirmasi, tetapi puji Tuhan sudah 12 sembuh kembali. Jadi saya lihat di data Dinkes tadi tinggal 1 lagi yang masih dalam proses pemulihan. Puji Tuhan untuk itu teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Kemudian seperti Bang Nabet sampaikan tadi bahwa sepanjang September ini teman-teman kita belajar dari tema yaitu panggilan melayani di masa pandemi ini. Jadi tujuannya hanya satu, yaitu menggerakkan kita untuk terus melayani dan memasyurkan nama Tuhan melalui situasi ini. Barangkali teman-teman bisa berbuat apa, mungkin di kelompok kalian, di kelompok mentor kalian bisa diskusi apa mau kerjakan untuk pelayanan di masa pandemi ini. Silakan teman-teman, dan tentu pelayanan itu kita dasarkan atas pengertian firman Tuhan. Amin ya. Jadi terima kasih sekali lagi, kita cepat selesai malam ini, jam 7:40. Puji Tuhan untuk itu. Baiklah, mari kita berdiri sekaliannya. Boleh kita menyanyi satu lagu yang Aku Berserah. Aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi, aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru
Bapa di surga, malam ini kami bersyukur untuk persekutuan pemuda IEC. Boleh kami diberi kesetiaan untuk mencari akan Tuhan, bersekutu bersama satu dengan yang lain. Kerinduan untuk lebih lagi di dalam memuji dan menyembah-Mu. Terlebih belajar dalam firman Tuhan, secara khusus di masa pandemi ini Tuhan. Kami tahu ada banyak kesulitan di sekitar kami. Tidak terkecuali kami anak-anak muda. Terkadang kami bingung bagaimana kami harus berbuat untuk menolong orang lain. Bahkan kadang kami sendiri ada dalam kesulitan yang sama. Tetapi kami bersyukur di dalam firman-Mu terus mendorong kami untuk tidak kendor di dalam mengasihi, di dalam melayani. Sebab Tuhan Bapa kami telah terlebih dahulu mengasihi kami. Dan Engkau yang memberi bagi kami hikmat bagaimana hidup masa muda kami ini bisa terus berguna dan menjadi berkat bagi orang lain meski di tengah-tengah kesulitan. Bapa, malam ini kami ingat untuk teman pemuda kami yaitu Orea. Ia telah ditinggalkan oleh orang tuanya, ayahnya. Ia berduka dan tentu bersedih bersama dengan keluarganya. Malam ini kami berdoa untuk Orea dan keluarga. Kiranya Engkau beri penghiburan dan kekuatan kepada mereka, agar kiranya mereka terus setia kepada Tuhan. Bahkan untuk City Band yang ada di Jakarta, yang mana ia tidak bisa pulang, biarlah kiranya Tuhan beri penghiburan kepadanya. Bapa di dalam surga, malam ini juga kami ingat mendoakan untuk teman kami Bang Novan yang terus dalam pemulihan. Kami bersyukur bahwa ada kemajuan demi kemajuan di hari-hari pengobatannya, dan biarlah kiranya Tuhan boleh terus menjamah dia. Malam ini juga Tuhan kami memohon berkat-Mu untuk seluruh pemuda kami, baik yang ada di Sintang ini, yang mengikuti secara live stream, bahkan yang ada di luar Sintang, di Pontianak, di Jakarta, yang ada di Jawa, di mana saja mereka boleh ada. Tuhan lindungi dan sertai mereka, berkati mereka dalam studi, dalam pekerjaan, berkati dalam usaha mereka Tuhan. Jadikanlah mereka berhasil di tengah-tengah masa sulit ini. Bahkan kami ingat mendoakan teman-teman pemuda yang mengikuti tes CPNS baik hari ini dan beberapa waktu di depan. Berilah keberhasilan kepada mereka Tuhan, dan biarlah mereka mempermuliakan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini. Dan biarlah hidup masa muda kami adalah hidup yang bertumbuh, yang berakar di dalam firman Tuhan, memberi buah melayani-Mu bagi kehidupan kami pribadi, keluarga kami, bagi gereja, dan bagi masyarakat kami. Terpuji nama-Mu Bapa, berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus melimpah atas kami. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman, bersatu. Tuhan Yesus memberkati.